kasih udah bergabung. Jadi malam ini kita bakal ngebahas tentang how to be in this how to be alpha state. Jadinya bagi teman-teman yang baru gabung dan nggak ngerti apa pembahasan di video ini atau live ini, teman-teman bisa scroll ke bawah video kami, ada yang membahas tentang rahasia ketenangan ya. Di sana kami ngejelasin tentang alpha, begitu pentingnya alpha gitu. Menjadi alpha gitu. Sebagai penghantarnya, alpha itu sebenarnya apa sih? Alpha adalah kondisi di mana pikiran, logik, dan ketenangan, rasa itu menjadi kesinambungan atau seimbang antara 50 dan 50% gitu. Jadinya di dalam kondisi ini seorang kita, kesadaran kita gitu, itu berada di dalam kondisi logik 50% dan ketenangan 50%. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang terjadi ketika manusia atau kita itu berada di dalam kondisi itu? Yang terjadi adalah kespontanan yang intens dan ketenangan yang begitu mendukung kita gitu. Jadinya kita nggak mudah stres, nggak mudah frustasi, nggak mudah bingung. Karena kenapa? Kita berada di dalam titik transmisi antara diri yang logik dengan diri yang tenang gitu. Nah, kita mau ngebahas gimana sih how to be alpha state di dalam mekanisme gelombang otak manusia gitu. Atau gelombang otak pikiran itu dikenal dengan 3 kondisi. Beta yang dimana kita sadar, sepenuhnya sadar, ada alpha, kesinambungan, ada theta. Nah, kalau theta ini sangat ini banyak miracle-nya ya, banyak keajaiban yang terjadi ketika manusia itu berada dalam kondisi theta. Nah, yang keempat itu delta, pada saat orang tertidur, pada saat kita tertidur gitu. Nah, sebelum saya ngebahas gimana berada di kondisi alpha, alangkah baiknya untuk memastikan atau tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di kondisi alpha. Ini sangat penting. Apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi alpha adalah, yang pertama, kita mesti memastikan diri, kita mesti paham apa tujuan kita, apa misi kita, apa gagasan kita, untuk apa gitu. Nah, misalnya aku lagi ngopi nih, atau aku lagi presentasi kayak gini, ya, aku lagi presentasi kayak gini, aku lagi ngomong sama teman. Nah, aku mesti punya tujuan dong, tujuan yang sangat jelas. Aku mau menyampaikan apa, aku mau presentasi apa. Nah, dengan begitu keselarasan itu tadi bisa dimanfaatkan. Keselarasan itu tadi bisa dimanfaatkan untuk menyongsong suksesnya presentasi aku, suksesnya diskusi sharing aku ke teman-teman gitu. Nah, kenapa tujuan itu penting? Setiap tujuan orang itu memiliki tujuannya masing-masing ya. Di dalam kondisi manapun, di dalam aktivitasnya apapun, dia punya inti di dalam tujuan itu. Kebanyakan seorang hanya mengalir seperti air tanpa tujuan. Dia bisa bahagia, tapi hanya bahagia sesaat atau kesenangan sesaat. Dia nggak punya tujuan, misi, maksud dari berada di aktivitas ini itu apa gitu. Jadinya orang-orang itu kadang pengennya bahagia aja, pengennya senang aja. Yang penting aku bahagia, yang penting aku senang gitu. Tapi nggak ada tujuan yang pasti gitu.
sangat penting kita menentukan tujuan kita, dan sangat penting kita itu berada di dalam kondisi alpha state. Di video kami sebelumnya kami ngebahas bahwa di dalam kondisi alpha state terjadinya kesinambungan antara pikiran logik dan pikiran kesadaran. Itu terdapat jeda. Artinya jeda ini tuh kayak semacam logik, pikiran logik kita itu punya jarak antara kesadaran kita sama ketenangan kita gitu. Nah, di dalam gap ini atau jarak inilah terjadinya sebuah notifikasi gitu, notifikasi di sini. Sebuah notifikasi yang berupa intuisi. Nah, ini yang ngeri. Ini poin terpentingnya. Intuisi ini seperti yang kami jabarkan di video kami sebelumnya, intuisi ini adalah sebuah pemberitahuan dari alam semesta hal apa atau bagaimana untuk menuju ke tujuan tadi. Jadinya setelah ada tujuan, terus kita memastikan diri berada di kondisi alpha, ada intuisi yang ngebimbing kita menuju tujuan tadi gitu. Nah, di sini mekanismenya ya. Nah, ketika intuisi itu muncul, kebanyakan seorang itu gagal untuk mengambil itu. Bentar, ada tamu, jadinya aku mau, dia mau pamit katanya. Gimana doang belakang? Ya, sorry teman-teman ya. Nanti kalau aku kayaknya skip deh. Nah, jadi kebanyakan orang itu gagal untuk menangkap pemberitahuan yang ada di sini. Yang di sini. Ini logik. Ini diri yang tenang. Ini ada gap atau jarak antara diri dan pikiran logik. Ya, dengan ketenangan. Itu ada gap. Ada jarak, ada ruang di sana gitu. Nah, di dalam ruang inilah terlintasnya notifikasi. Ya, notifikasi gitu. Notifikasi ini berasal dari intuisi semesta gitu. Notifikasi inilah yang seharusnya kita fokuskan. Nah, setelah kita dapat intuisi ini, ketika notifikasi kita dapat, kita selaraskan dengan pikiran logik dan ketenangan untuk merealisasikannya ke kehidupan nyata. Nah, mekanisnya kayak gitu. Nah, semacam apa sih notifikasi ini? Gitu. Notifikasi yang muncul di sini atau intuisi yang muncul di sini itu semacam hal yang feel, dia tuh melewat rasa gitu. Dia lewat rasa, penyampaiannya itu lewat rasa. Kayak aku pengen gini, aku pengen gitu. Dia tuh kayak ngeberikan sebuah feel. Nah, kenapa orang-orang itu gagal menangkap intuisi yang lewat di sini? Itu dikarenakan karena dia tuh terlalu logik, dia tuh terlalu pikiran dia tuh, diri dia itu terlalu
logik, sehingga intuisi yang lewat di sini di dalam gap ini, ya, yang lewat di sini tuh nggak ketangkep, nggak terrealisasi di dalam kehidupan nyatanya gitu. Nah, itu yang kadang membuat seorang itu gagal di dalam mengekspresikan notifikasi dari alam semesta gitu. Oke, teman yang baru gabung, salam sehat, terima kasih. Nah, ketika orang itu sudah gagal mengambil menerjemahkan atau merealisasikan intuisi yang lewat di dalam gap atau jarak antara kesadaran ketenangan dengan logik, dia bakalan merasakan kecemasan di dalam aktivitasnya atau kaku, semacam kaku gitu. Nah, disinilah kegagalan seorang gitu, dikatakan gagal merealisasikan intuisi atau pemberitahuan semesta. Nah, bagaimana seorang orang yang dia itu berhasil merealisasikan intuisi dia? Nah, dia itu nggak kaku, dia bakalan spontan ngomong A, ngomong B, bertindak A, bertindak B tanpa menghiraukan lingkungannya. Nah, ini yang bakalan terjadi ketika kita itu berada di dalam kondisi alpha. Nah, di dalam kondisi alpha itu ada namanya, di atasnya kondisi alpha itu ada namanya depth theta. Nah, di dalam depth theta inilah kesinambungan 60-70% ketenangan dan 30-40% dari logik. Nah, di dalam depth theta inilah seorang manusia itu mampu merealisasikan sepenuhnya intuisi yang berada yang disampaikan oleh alam semesta. Nah, bagaimana caranya? Gitu. Nah, kita bakalan ngebahas itu. Tapi sebelumnya aku sambut teman dulu ya. Selamat bergabung di live ini ya. Mungkin teman yang ada di sini, yang masih di sini, bisa nge-share live kita di sini gitu. Nah, kita lanjut lagi nih. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita masuk ke alpha state terlebih dahulu gitu kan, sebelum masuk ke dalam kondisi theta, depth theta gitu. Yang dimana depth theta ini adalah kita berada di dalam kondisi ketenangan yang lebih dominan daripada otak logika. Ya. Namun sebelum itu kita mesti ngebahas gimana dapat di dalam kondisi theta state gitu kan. Nah, sebelum seorang masuk di dalam theta state, dia bakalan mengalami suatu hal yang begitu pelik atau gelisah atau bingung atau cemas ya. Karena sebelum kita menuju theta state, kita terlebih dahulu membuat sebuah tujuan kita itu apa gitu di dalam tindakan kita saat ini, dalam aktivitas kita saat ini. Yang seperti saya ngomong tadi, sebelumnya kita mesti netapin tujuan dulu. Nah, kita bakalan gelisah. Kenapa gelisah? Karena pikiran logik kita itu berkomentar terhadap tujuan kita gitu. Gimana sih kok ini bisa terjadi? Apa sih lu? Misalnya kayak gini. Saat lu ngedeketin cewek misalnya kayak gitu ya. Atau saat lu presentasi di depan bangku kuliah, atau pada saat apa sih, yang penting itu berbau adrenalin atau semacam memancing kamu itu kurang pede gitu kan. Nah, pada saat itu beta itu sangat menguasai diri. Nah, kesadaran logik kita itu sangat menguasai diri. Cara terampuh, ini cara tekniknya aku ya, konsepnya aku, gimana aku masuk ke dalam kondisi alpha gitu. Aku diem kayak gini. Setelah itu aku tarik nafas panjang. Ini nafas 2 langkah namanya ya. Tarik, keluarin, tarik, keluarin, tarik, keluarin. Nah, jadi pada saat kita sudah menetapkan tujuan, kita
berada di dalam kecemasan, kita berada di dalam keraguan atas tujuan kita, saatnya kita itu membuka suatu gerbang atau membuka sebuah pintu untuk memasuki kondisi alfa. Nah, kuncinya biasanya kalau aku pribadi itu pakai nafas. Kenapa nafas? Karena ternyata nafas ini itu adalah energi hidup di dalam diri kita. Ya, catat ya. Nafas ini adalah energi hidup yang ada di dalam diri kita. Salah satu energi hidup yang ada di dalam diri kita, yang selama ini kita nggak pernah perhatiin. Nah, mengenai nafas panjang lebarnya nanti kita bahas di selanjutnya, di video kami selanjutnya. Nah, kembali ke topik. Nah, aku biasanya tuh membuka kunci untuk masuk ke kondisi alfa itu pakai nafas. Sembari pikiran aku tuh masuk ke nafas aku. Jadinya aku tuh memfokuskan pikiran aku tuh diem di nafas gitu. Perhatiin nafas aku. Bagi yang teman yang ada di sini mungkin bisa coba tarik nafas. Nah, ketika sudah merasa agak sedikit rileks, sekarang saatnya mempercepat gerakan nafas kita. Nah, itu tujuannya apa? Itu 3 kali aja. Itu tujuannya apa? Untuk ibaratnya kayak gini. Kita ada gerbang, kita tuh lari gitu loh. Jadinya kita lari ke gerbang itu. Kalian pernah melihat diri nafas kita nggak ketika kita lari atau udah buka pintu nih terus kita cepat biar cepat masuknya gitu, itu kita mesti ngos-ngosan gitu. Nah, jadinya itu semacam trik atau konsep aku pribadi bagaimana untuk cepat masuk ke kondisi alfa gitu, di dalam kebingungan, di dalam kecemasan, di dalam ketidakpercayaan diri mengenai apa tujuan kita tadi. Terlebih dahulu aku membuka kunci atau buka pintu dulu gitu. Setelah aku buka pintu, aku bergegas masuk. Nah, untuk bergegas masuk itu butuh nafas cepat. Nah, jadinya tadi lambat, terus setelah kita udah ngerasa feel-nya udah dapat, kebuka gitu gerbangnya, dicepatin 3 kali aja, kita udah berada dalam kondisi alpha state. Nah, ketika kita udah berada dalam kondisi alpha state, diam sebentar, amati nafas, dan take action atas apa tujuan kita, apa tujuan kita tadi, take action. Nah, pada saat kita berada di dalam kondisi alpha, hal yang harus dihindari adalah satu, pikiran itu kadang kayak ngerayu kita, yuk Den, kayak dia itu setelahnya narik kita kayak tebar pesona gitu. Pikiran kita tuh kayak tebar pesona di sini gitu. Entah itu lewat suara. Biasanya kalau orang yang visualnya tinggi itu lewat imajinasi. Kalau misalkan orang itu lebih tinggi pendengarannya, dia lebih mendengar suara-suara. Nah, hal yang harus dihindari pada saat kita berada di kondisi alpha state adalah kita itu mesti memastikan diri menjadi seorang penonton. Jadinya pikiran itu dilihatin aja gitu, ditontonin aja tanpa berkomentar gitu, biarin dia ngomong gitu. Terus pendengaran kita dengerin gitu tanpa terpengaruh gitu. Nah, lama kelamaan dia bakalan hilang gitu.
lama kelamaan dia bakalan hilang. Nah, hilangnya inilah yang menyebabkan kita itu sudah berhasil diam di kondisi alfa. Nah, apa yang terjadi kalau kita itu pergi atau istilahnya terganggu oleh pikiran kita, maka kita bakalan kembali keluar. Yang tadinya kita udah berada di ruangan alpha state, sekarang kita udah keluar, yaitu beta. Berubah kondisi kita. Jadinya hal pertama yang harus teman-teman pastikan dalam ketika teman sudah berhasil memasuki kondisi alpha state adalah melihat pikiran atau masa bodoh terhadap pikiran, gitu. Masa bodoh terhadap pikiran, tetap waspada atas tujuan. Ya, kalau teman terpengaruh terpengaruh oleh pikiran, entah itu berupa visual maupun suara, maka dipastikan teman-teman itu keluar dari ruangan kondisi alpha dan kembali ke beta lagi, sadar total lagi. Nah, di sana udah pasti teman bakalan kaku. Oke, mungkin untuk live malam ini sampai sini dulu. Semoga teman-teman dapat wawasan ya. Terima kasih teman yang masih ada di sini. Ya, mungkin teman yang ada di sini mau bertanya mengenai apa yang aku jelasin tadi. Saya rasa ini sudah real semuanya ya, udah padat, tegas, mekanismenya udah pas gitu. Tinggal teman-teman nanti nonton kembali gitu, ulangin sampai teman paham dan secara seksama dan lakukan. Ya, intinya satu, kunci suksesnya adalah take action. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan, cinta kasih, cucuran rahmat, karunia Allah Azza wa Jalla untuk kita semua. Akhirnya salam. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya manusia biasa. Back to zero awareness. Cinta kasih untuk seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.